Oke, balik lagi. Kali ini kita review robot kita yang paling terbaru, yaitu Lydia Bot V4. Ini varian keempat. Jadi kita launching varian keempat nih sebenarnya harusnya di bulan depan, cuman karena rating yang buruk untuk varian sebelumnya dan beberapa masukan. Jadi sekali lagi kita katakan guys, kami menerima setiap masukan kalian, tapi tolong jangan merusak rating di Shopee. Jadi karena ratingnya sudah rusak, jadi kita harus launching produk baru. Tapi masukan-masukan kalian itu udah dimasukin ke Lydia V4 ini, dimana TP-nya harus dibuat lebih presisi dan poin TP-nya harus lebih akurat juga gitu kan. Terus ada ATR-nya juga untuk bot ini. Dan untuk bot ini dari sisi peningkatan dibandingkan V3 versi bulan Februari kemarin, itu ada versi peningkatan di AI base-nya. Jadi untuk mesinnya harus lebih presisi, kita pakai AI base dari Gemini 5.4 dan GPT 5.4 dan Gemini 3 gitu. Nah, kita mulailah. Nanti kalian udah dapat file ultra high accuracy ini terdiri dari 1 2 3 4 file ya. Ini kalian download di Drive guys. Dan ini aku mau banyak juga ngasih inilah ya jawabannya. Board kita bisa dipasang di HP bisa, cuman kalian harus pakai VPS. HP kalian tuh bukan Windows ya, bukan Windows Phone yang kalian pakai. HP kalian tuh Android, dan Expert Advisor itu code base-nya tidak sama dengan Android. Jadi jangan maksalah HP murah kalian tuh memasang IE. HP kalian tidak secanggih itu, dan tidak itu juga peruntukannya. Jadi kalau mau pasang ini di Android ya belilah VPS yang ada di Shopee gitu. Ya caranya kita mulai dulu dari ini, kita klik 2 kali aja botnya. Ya, cuman klik 2 kali udah. Nah, ini kan langsung ke sini dia kan. Ini karena tadi aku jalankan, aku matikan dulu. Ya, ini aku matikan dulu. Sabar. Yes. Ini karena tadi aku udah jalankan, jadi aku matikan dulu ya. Jadi ya, itulah ya guys ya. Oke. Nih. Tadi kalau kalian klik 2 kali ya, misalnya di sini aku matikan dulu ya. Bentar. Ini kalian klik 2 kali nih. Nah, klik 2 kali, nanti dia akan ke MetaTrader 5. Kita tunggu sabar. Oke, terus mana? Ini klik yes. Tunggu sebentar. Klik yes. Udah, udah. Ini common. Klik trading. Di bagian input nih, lihat nih inputnya. Cerahkan 120 pixel lah kan buat situ. Terus nih load. Nah, load, pasang file ultra high accuracy. Open. Ini tergantung file yang kalian pakai ya. Klik OK. Baru algo tradingnya gini. Nah, kan langsung jalan dia. Ya, buatnya langsung jalan. Ini pakai TP-nya yang 2. Ini bisa kalian atur lah. Inputnya ini bisa kalian atur. Kalau ini aku pakai TP 2, mungkin kalau kalian modalnya kecil bisa pakai TP 1 atau 0,5. Tapi TP-nya tuh di mana? Di sini. Bukan. TP-nya tuh ini, input target profit money. Ini kalian bisa atur 1. Jadi dia kalau udah kena $1, dia akan nutup otomatis. Dan kalau dia stop loss-nya 300 tuh, kalau dia kena pips 300 nih yang batas atas nih, yang di sini nih. Tuh nanti kalau dia udah kena sini, misalnya dia buy nih, terus dia kena garis merah-merah ini, baru dia nanti SL gitu. Ini kan oke kan, aku pakai TP 1 nih.
Nah gitulah botnya. Bot yang berjalan dia open posisi otomatis. Nah untuk time frame ini aku pakai time frame H1. Ini tergantung si device kalian tuh kuat atau enggak. Kalau di H1 ya processingnya lebih lambat, jadi device kalian nggak terlalu berat untuk memprosesnya dengan cepat gitu. Cuman kalau kalian yakin device kalian kuat ya pakai time frame M1, jadi analisanya berdasarkan data 1 menit gitu, dan biasanya tickingnya tuh lebih cepat gitu. Nah ini yang namanya floatingnya, jadi bot pasti ada floating. Nah tetap kalau dia ada TP di $1, dia kan TP sendiri, lihat tuh angkanya udah naik terus. Nah kalau dia floating dia kan buka posisi terus sampai batasnya tadi. Nah di sini kalian bisa atur tuh batas layeringnya. Ini aku mau jelasin satu-satu dulu ya. Nah ini your stop loss ini inilah fitur stop lossnya. Stop loss pipsnya itu 300 itu apa? 300 itu ya ini grade ini 100, 200, 300 kalau nggak salah ya, tergantung broker lah. Ini magic nih, nggak ada apa-apa. Time frame sinyal ini harus disamakan, misalnya ini 1 hour ini pakai H1, kalau ini M1 ini pakai M1 juga gitu. Ini bisa diatur guys. Nah lihat nih, kalian bisa current, bisa pakai 1 menit, dan karena kita mau 1 hour ya kalian pakai 1 hour gitu. Nah allow buy ya ini true, allow sell true. Nah kalau kalian nggak mau bot ini cuman mau buy aja, buy aja, ya udah berarti salah satunya kan pilih. Kalau mau buy aja ya ini aja yang diteruin, kalau mau sell aja berarti ini diteruin, ini buy-nya diganti di false gitu. Nah ini initial loss nih 0,01, tergantung broker kalian. Kalau broker kalian perbandingannya 1:1000 berarti 0,01 itu modalnya sekitar 1 sampai $5. Cuman ada yang 1:100, 1:400. Lihat leverage broker kalian tuh berapa. Semakin gede leverage-nya artinya misalnya gede itu aku bilang 1:1000, modalnya bisa lebih kecil, tapi semakin kecil leverage-nya, misalnya 1:100 tuh modalnya lebih besar. Kalau 1:1000 itu butuh $0,6 atau 60 sen, berarti kalau leverage 1:100 ya butuhnya 600 sen atau $6 per pergerakan 1 pips gitu. Nah ini ada lot multiplier-nya ini 1,5. Misalnya Pak, posisi pertama 0,01 lot, posisi kedua 0,01 kali 1,5 gitu. Import maksimal level ini layering-nya nih, batas yang ke bawah nih. Ini kita buat 7, berarti nanti ini ada kemungkinan dia akan menjadi 7. Nah kalau kalian mau floatingnya gede atau floatingnya lebih lama, layering-nya naikin aja. Nah ini spread ini kan bisa ngikutin aja di sini. Misalnya ini spreadnya 250 dan sesuai di sini 250, tapi kalau 200 tuh biasanya lebih cepat gitu. ATR nih periodnya ATR, misalnya multipliernya maksimal berapa, atau jarak dari posisi satu ke posisi selanjutnya itu berapa gitu loh. Kalau ini jaraknya 0,64 berarti jarak keduanya harus 126 gitu, 24. Nah ini RSI-nya itu filter artinya apa, dia nggak akan mungkin membuka posisi di ujung sini nih, di sini nih, dia nggak akan mungkin buka posisi di atas curve kayak gini atau di atas bar kayak gini. Itulah namanya RSI, dia ngefilter biar dia follow the trend tapi di titik pucuknya dia nggak beli gitu. Nah ini basket loss money, ini jumlah uang batas kalian bisa loss berapa. Kalau modal kalian cuma $200, basket loss money-nya 2000, ya nggak akan ini asal otomatis, malah MC. Misalnya kalau kalian punya modal $100 berarti basket loss money-nya di 50 atau 100 atau 80. Kalau 100 ya sama aja MC, karena ini tuh batas pengurangan atau batas kerugian dalam bentuk satuan uang ya, dalam bentuk satuan dolar. Nah ini kita pakai apa?
average price. Jadi MA-nya itu berdasarkan average price. Kalau bot lain mungkin ada berdasarkan close price gitu. Nah, take profitnya itu tadi berdasarkan average price ya. Nah, ini auto open. Jadi setiap bot ini dibuka, mau posisi apa? Kalau tadi kan di awal kan dia buy and sell, artinya hedging. Kalau bisa pilih, aku mau trend buy aja, berarti auto opennya buy gitu. Nah, ini cooldownnya, ini bisa kalian atur. Kalau cooldownnya mau 100 detik ya 100 kasih gitu. Input daily loss stop. Nah, ini bedanya ini sama maksimal basket loss ini. Kalau daily loss stop ini dia berdasarkan persen. Misalkan modal $100, kalau udah kerugian $75 berarti dia udah stop botnya, kalian baru bisa trade besok pagi atau kalian bisa mulai dari awal gitu. Nah, slippage ini 100 artinya apa? Kalau misalnya pergerakannya itu volatilitasnya antara satu bar sama bar lain tuh 200, dia akan buka posisi. Cuman kalau masih di bawah 100 spread, dia masih bisa buka posisi. Nah, itu cocok. Bot ini berarti dia tahan untuk market yang volatil, misalnya ada news gitu. Jadi misalnya ada news dan jarak barnya itu cenderung di atas 150 atau 200, dia akan buka posisi. Jadi dia ngefilter lah volatilitas dari harganya gitu. Apalagi ya, terus input auto signal ya, ini sinyalnya ini berdasarkan MA tadi ya, MA phase, MA slow. Kalau per bus ini perbalikan arah. Show panelnya ini panel nih, yang ini panel. Panel X nya ini, panel Y nya ini gitu. Jadi yang ngeliat panelnya gitu, jarak dari ini berapa, 1, 2, 3, 4, itulah 10, ini 20 ke kanan gitu. Nah, jadi bot ini sebenarnya makin efektif kalau model kan makin besar, tapi nggak juga sih. Kalau standarnya kita masih berpatokan di 100 ke $200 gitu. Kalian bisa beli botnya di Shopee. Nah, aku tolong banget ya kalau nge-review itu yang pakai otak gitu loh. Maksudnya apa? Kita terima masukan kalian setiap bulan, setiap minggu, bahkan kadang tiap hari kita update settingan berdasarkan komplain dari konsumen gitu. Kita pakai average modal rata-rata kalian berapa. Makanya saat ada komplain kan kita selalu tanya, pakai modal berapa mas? Itu sebagai data dari kita juga. Konsumen ini punya modal berapa sih rata-ratanya? Ada yang bilang 6, 10. Nah, kita buat rata-ratanya berapa untuk setiap varian. Misalkan varian low risk, ternyata di rata-rata kami varian low risk tuh menggunakan modal $20. Nah, pasti update kami nanti varian yang menggunakan modal $20 gitu. Nah, kan juga bisa sih sebenarnya minta settingan ke GPT. Caranya gini, ini kalian tekan logo bot ya. Nah, terus di SS, di screenshot aja, di screenshot. Nah, kalian screenshot, baru kalian ke ChatGPT. Aku punya ChatGPT premium soalnya, anjay. Terus kalian ke ChatGPT gitu. ChatGPT contoh ya, kita buat contohnya dulu. ChatGPT nih. Nah, buat aja. Nanti ya bang. Buat lah settingan input yang efektif untuk modal $20 XAUUSD M misalnya. Kalau standar C gitu. Nah, pakai yang cepat juga bisa sebenarnya. Nah, lihat nih. Nah, lihat, nanti dia akan ngasih tuh settingannya. Lihat, bentar. Nah, model. Nah, ini wajib loss. Stop loss pipsnya di 500, time frame-nya 01, lot multiplier-nya 1,2, cepat averaging 400, laternya 14. Ini kan
ada sendiri basket loss money-nya berapa, 8, target profit margin 0,5. Kan langsung kasih settingan kan, tinggal langsung input di botnya, di input panelnya gitu loh. Jadi ya zaman sekarang jangan langsung bertanya lah, kan bisa explore di GPT juga. Ini salah satu caranya kan. Ini saya pakai GPT yang auto ya, artinya tidak perlu chat GPT yang pro untuk dapat settingan ini tadi. Nah lihat nih, lihat profitnya agresif. Ini lihat, dengan kalian modal $10 tadi, agresifnya kan bisa dapat 1 sampai $2 atau 10 sampai 20% dengan settingan yang dikasih GPT ini. Gitu. Jadi tinggal SS terus kasih prompt ini aja, buatlah settingan input yang efektif. Terus nanti GPT-nya langsung kasih settingan nih ke kalian gitu. Jadi kalian nggak usah langsung bertanya. Dan kalian juga bisa memanfaatkan ChatGPT itu nanya apa sih arti variabel ini gitu loh. Jadi jangan langsung apa ya? Jangan langsung komplain dan ngasih bintang 1 gitu loh. Itu merusak toko orang. Ini botnya open source loh. Kalau kalian langsung kasih bintang 1 karena botnya nggak efektif, berarti kalian tidak mempelajarin bot ini. Bot ini mesin. Ibaratkan kita mau membajak sawah, bot ini traktornya gitu loh. Artinya apa? Mau perputaran roda berapa, mau tenaga sekuat apa, mau processing padinya secepat apa, itu kalian sendiri yang atur. Kami kasih settingan standar, cuma kan settingan standar itu tadi berdasarkan modal rata-rata gitu loh. Karena yang namanya preferensi trading setiap orang itu berbeda, dan kami membiarkan kalian untuk berkreasi. Cara kalian berkreasi ya kalian tanya ke GPT gimana settingan yang sesuai dengan modal kalian gitu loh. Jika ada kendala, tanya ke GPT atau tanya ke kami, jangan langsung kasih bintang 1. Kita bukan jualan kelas, kita jualan software bos gitu loh. Itu aja ya. Jadi ya itulah reviewnya. Terima kasih. Jangan lupa beli, setiap bulan kita selalu ada update bot baru. Itu adalah update. Jadi kalau kalian biasanya beli bot yang modal 5 juta, 6 juta, ya ini ibarat kan modal 70.000, tapi kalian terus update bot-bot terbaru kita 70.000, 80.000 tiap bulan. Dan bot kita selalu update, artinya apa? Selalu ada peningkatan dari produk sebelumnya ke produk yang baru gitu. Dan setiap bulan biasanya kita selalu update satu new bot, atau kita biasa langsung update varian bot itu settingannya. Tapi tergantung sensi dari kami juga. Kalau kami rasa kalian para member itu memberikan rating bintang 1 dan itu menyakitkan kami sebagai seller, kami nggak akan ngasih update lagi ke botnya. Artinya apa? Setiap ada update yang kami berikan, ya langsung produk baru, ya gitu. Jadi tolong untuk rating itu tolong diberi bot lebih objektif. Dan sebenarnya kami menolak sih ada rating. Kalau bisa kan langsung harus wajib ngasih bintang 5. Kalau ada kendala discuss. Ada grup, ada chat kami membayar admin 24 jam kali 7, harus dimanfaatkan gitu. Dan ini bot open source, kan bisa setting sendiri. Mesin yang bisa kalian setting, kalian atur penggunaannya sendiri gitu loh. Bukan makanan yang kami kasih terus kalian langsung makan, enggak gitu loh. Modalnya berbeda, device yang kalian gunakan, aku gunakan Huawei, kalian gunakan Apple, kalian gunakan HP, kalian menggunakan Lenovo, kan berbeda gitu loh. Jadi kenapa device ini juga berpengaruh? Jujur, prosesor Huawei ini hanya sanggup untuk time frame H1. Mungkin prosesor kalian itu udah Intel Core Ultra 7, Ultra 9, bisa kalian pakai M1. Artinya apa? Settingan yang ada itu nggak bisa dipakai ke semua device. Kalian harus bikin settingan sendiri, kalian harus menyesuaikan sendiri, kalian harus mempelajari 2 minggu untuk demo bot ini agar bot ini berjalan dengan optimal gitu. Dan selamat lebaran, semoga Nadiem Makarim dibebaskan, semoga pelaku penyiraman
air keras itu ditangkap, tapi aku lebih prefer semoga tidak ada lagi kegiatan-kegiatan kayak penyiraman air keras itu, kayak sampah sih menurut gue. Dan semoga MBG ditutup sehingga bengkak anggarannya tuh atau anggarannya bisa dialokasikan ke bangun kereta api di Kalimantan, bangun kereta api di Sumatera, sekolah gratis, beasiswa pendidikan S1 untuk seluruh pemuda kita, karena kita lagi booming generasi muda. Ini loh golden time kita, masa anggaran dikasih untuk makan doang. Anggaran itu dikasih untuk pendidikan dan kesehatan harusnya, bukan untuk makan, tolol. Jadi jangan, karena ini golden time gitu loh. Kalau Cina tuh golden time-nya di 70, 80, 90. Sekarang udah jadi negara maju. Jepang golden time-nya 45, 50. Tahun 60, 70 mereka udah jadi negara maju. Indonesia golden time-nya sekarang, karena rasio penduduk mudanya tuh paling tinggi itu di periode ini gitu loh. Jadi tolong pemerintah bijak lah sama anggaran. Gimana mau Indonesia emas kalau pengelolaan anggarannya tuh dihamburkan ke MBG? Kenapa aku sangat mengkritisi MBG ini? Aku kuliah di UGM dan banyak teman-teman tuh yang punya dapur MBG. Mereka merasakan program pemerintah, mereka merasakan insentif 1 miliar per bulan kalau nggak salah ya, atau 2 miliar per bulan anggaran yang diberikan untuk ngasih makan itu mereka sadar dan mereka gunakan itu. Artinya apa? Pemerintah ngasih 383 triliun per tahun hanya untuk pemilik MBG ini. Apa outputnya? Mereka liburan ke luar negeri, mereka beli tas-tas mahal. Apakah itu memutar ekonomi? Tidak ada ekonomi berputar di situ. Sedangkan kalau kita pakai rasio industri, 1 triliun itu 1000 tenaga kerja, 383 triliun itu berarti berapa? 383.000 tenaga kerja. Itu rasio paling kecilnya saja. Sedangkan di MBG berapa tenaga kerjanya? 20.000 kali 5 berarti 100.000. Rasionya sangat kecil kan. Dan itu anggaran yang konsumtif gitu loh, tidak ada feedbacknya. Coba ke pendidikan, ada feedbacknya. Apa contohnya? Misalnya kita kasih beasiswa pendidikan ke mahasiswa, nanti kita bisa dapat tenaga kerja yang mumpuni, entrepreneurship yang mumpuni. Misalnya kita kasih insentif ke industri, kita dapat industri yang bisa generate revenue, generate pajak. Begitu pula ke kesehatan, ke pariwisata. Masa kita ngasih anggaran ke MBG untuk ngasih makan doang gitu loh, buang-buang uang. Masyarakat tuh bisa makan, bisa bahkan kerja di UMKM, kerja di gigs ekonomi itu juga bisa ngasih makan bergizi ke anaknya, asal dia punya anak cuma 2 dan dua-duanya kerja. Yang kita butuhkan apa? Ekonomi yang berputar. Pajak yang dibayarkan rakyat 10% untuk setiap pembelian di restoran itu ada feedbacknya ke ekonomi, bukan sekedar dibuat ke anggaran, dibuat ke kebijakan yang cuma ngabis-ngabisin anggaran doang gitu loh. Terima kasih.